Pernahkah Anda bertanya-tanya, kisah mana ya dalam Al-Quran yang disebut sebagai kisah terbaik? Sebuah narasi yang penuh liku-liku, dari gelapnya sumur sampai, terangnya singgasana kekuasaan. Dan kisah ini benar-benar menguji kesabaran dan iman ya, sampai batasnya. Siap membuka rahasia ketahanan iman, ujian kesabaran, dan indahnya rencana Tuhan hanya dalam 5 menit. Nah, jangan lewatkan pembahasan ini. Segera cek deskripsi deh untuk poin-poin pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 8 Bit Ilmu Bermanfaat. Saya Dwi. Dan saya Adi. Senang sekali bisa kembali menemani Anda semua. Kami selalu semangat nih berbagi ilmu. Jangan lupa ikuti pembahasan kami dan subscribe juga channel YouTube kami ya, biar nggak ketinggalan episode baru. Hari ini kita memulai sebuah perjalanan yang cukup istimewa ya, menelusuri Al-Quran surah demi surah. Kita akan coba kupas maknanya pakai bahasa yang mudah-mudahan gampang dipahami. Betul. Kita akan coba renungkan pelajaran mendalamnya, terus cari juga aplikasi praktisnya buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini bukan sekedar baca, tapi lebih ke memahami inti pesannya. Iya. Silahkan cek deskripsi episode ini ya untuk gambaran konten dan sorotan utama yang bakal kita bahas. Semoga perjalanan kita ini membawa berkah dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Oke, mari kita langsung mulai pembahasan hari ini. Kita mulai dari akhir surah Hud dulu ya, ayat 120-123. Di situ kan ditegaskan tujuan kisah para rasul itu untuk apa? Betul, untuk menguatkan hati dan jadi pengingat bagi orang beriman. Ada juga penekanan tentang Allah yang maha tahu segala misteri langit bumi, terus perintah buat tawakal hanya kepadanya. Nah, baru kita masuk ke surah ke-12, Yusuf, yang disebut Allah sendiri sebagai kisah yang paling indah atau Ahsan al-Qasas di ayat 3. Dan surah ini diturunkan sebagai Quran berbahasa Arab, tujuannya agar kita berpikir, itu di ayat 2. Kisahnya dimulai dengan mimpi Nabi Yusuf waktu muda. Dia lihat 11 bintang, matahari, sama bulan sujud padanya. Itu ayat 4 ya. Ayahnya, Nabi Yakub, langsung menasehati, jangan cerita mimpi ini ke saudara-saudaramu, gitu. Khawatir nanti mereka bikin tipu daya, karena ya hasutan setan juga. Ayat 5-6. Tapi, kedengkian itu udah terlanjur ada ya di hati saudara-saudaranya. Iya, mereka merasa, kok kayaknya ayah lebih sayang Yusuf, terus mereka bikin rencana buat nyingkirin Yusuf, mau dibunuh atau dibuang aja, biar kasih sayang ayah ke mereka semua. Ayat 8-9. Ada satu yang usul, udah buang aja ke sumur. Itu ayat 10. Terus mereka bujuk Yakub biar Yusuf boleh ikut main. Janji bakal dijagain. Ayat 11-12. Yakub kayaknya berat hati ya, tapi akhirnya ngizinin juga. Dan ya udah, mereka lakuin rencana jahat itu. Yusuf dibuang ke sumur. Ayat 15. Pulangnya nangis-nangis, bawa jubah Yusuf yang dilumuri darah palsu. Bilangnya Yusuf dimakan serigala. Ayat 16-17. Nabi Yakub meskipun sedih banget, tapi beliau bersabar dan minta tolong sama Allah. Itu di ayat 18. Luar biasa sabarnya ya. Nah, terus Yusuf ditemukan kafilah dagang, dijual jadi budak dengan harga murah di Mesir. Ayat 19-20. Dia dibeli sama seorang pembesar Mesir. Pembesar ini bilang ke istrinya, perlakukan dia baik-baik. Siapa tahu nanti bermanfaat atau bisa diangkat anak. Disinilah Allah menetapkan kedudukan Yusuf dan ngajarin dia takwil mimpi. Ayat 21. Pas Yusuf dewasa, ujian datang lagi. Kali ini dari istri pembesar itu. Godaan yang berat. Tapi Yusuf menolak tegas ya. Dia berlindung sama Allah, bilang kalau tuannya udah baik banget sama dia. Itu ayat 22-23. Wanita itu pengen banget tapi Yusuf teguh karena dia melihat bukti dari Tuhannya. Ayat 24. Sampai ada insiden jubah Yusuf robek dari belakang, pas dia lari, terus ketemu suaminya di pintu. Ayat 25. Yusuf bela diri. Terus ada saksi dari kerabat si wanita bilang kalau jubah robek di belakang, berarti Yusuf benar. Nah, itu membuktikan kebenarannya. Ayat 26-28. Suaminya sadar itu tipu daya istrinya. Tapi skandal ini menyebarkan, si wanita itu ngundang para wanita bangsawan lain. Iya, dikasih pisau masing-masing, terus Yusuf disuruh muncul. Mereka sampai terpesona lihat tampannya Yusuf, nggak sadar ngiris tangan sendiri. Ayat 30-31.
Di situ si wanita ngaku coba menggoda Yusuf, dan malah ngancam mau memenjarakan kalau Yusuf nolak lagi. Ayat 32. Yusuf lalu berdoa. Dia bilang, penjara lebih aku sukai daripada nurutin ajakan maksiat mereka. Ayat 33. Dan Allah kabulkan doanya. Ayat 34. Tapi, meskipun udah terbukti nggak salah, Yusuf tetap dipenjara ya untuk sementara waktu. Ayat 35. Aneh juga ya. Iya, mungkin ada hikmahnya. Di penjara, dia ketemu dua pemuda yang minta ditakwilkan mimpinya. Satu mimpi peras anggur, satu lagi mimpi bawa roti di kepala terus dipatuk burung. Ayat 36. Yusuf pakai kesempatan ini buat dakwah dulu ya tentang tauhid sebelum takwil mimpi mereka. Itu ayat 37-40. Betul. Dia ramalkan satu bakal bebas dan melayani raja, yang satunya bakal disalib. Ayat 41. Yusuf sempat pesan ke yang bakal bebas, tolong sebut namaku ke raja. Tapi setan bikin dia lupa. Ayat 42. Bertahun-tahun kemudian, baru deh Raja Mesir mimpi aneh. 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, terus 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir kering. Ayat 43. Sendiri buat tanya ke Yusuf. Ayat 45. Yusuf menafsirkan mimpi itu. 7 tahun subur diikuti 7 tahun paceklik. Dia juga kasih saran strategi penyimpanan pangan. Ayat 46-49. Raja terkesan banget. Pengen ketemu Yusuf. Ayat 50. Tapi Yusuf nggak mau keluar penjara dulu sebelum namanya dibersihkan soal tuduhan wanita-wanita itu. Keren sih ini. Iya, dia jaga kehormatannya. Raja akhirnya investigasi. Para wanita itu, termasuk istri pembesar, ngaku kalau Yusuf benar dan mereka yang salah. Ayat 51-52. Yusuf bilang ini bukan buat bela diri aja, tapi karena Allah nggak ridho sama tipu daya. Ayat 52-53. Akhirnya Raja bebasin Yusuf dan ngangkat dia jadi orang kepercayaan. Ayat 54. Yusuf minta jabatan bendaharawan negara. Dia bilang, saya cakap dan berpengetahuan. Ayat 55. Allah pun kasih kedudukan tinggi buat Yusuf di Mesir. Ayat 56-57. Nah, pas paceklik beneran datang, saudara-saudaranya datang ke Mesir cari makanan. Di sini nih momennya. Yusuf kenal mereka, tapi mereka nggak kenal Yusuf. Ayat 58. Yusuf kasih mereka bekal, tapi syaratnya, kalau mau dapat lagi, bawa saudara seayah kalian si Benjamin. Ayat 59-60. Dia juga diam-diam balikin barang yang mereka bawa buat ditukar. Ayat 62. Cerdik juga ya. Mereka pulang bujuk Yakub lagi biar Benyamin boleh ikut. Mereka tunjukin barangnya dibalikin. Ayat 63-65. Yakub awalnya enggan, tapi akhirnya setelah mereka sumpah bakal jaga Benyamin. Tapi aku pesan, masuk kota dari pintu beda-beda ya, sebagai ikhtiar. Ayat 66-67. Sampai di Mesir, Yusuf menyambut Benyamin secara khusus. Ayat 69, terus dia bikin siasat. Piala raja dimasukin ke karung Benyamin. Ayat 70. Pas dituduh mencuri, pialanya ketemu di karung Benyamin. Ayat 71-76. Sesuai hukum mereka waktu itu, bukan hukum Mesir, Benyamin ditahan sebagai ganti rugi. Dan ini disebut sebagai siasat yang diilhamkan Allah ke Yusuf. Ayat 76. Saudara-saudaranya mohon-mohon, biar salah satu dari mereka aja yang ditahan gantiin Benyamin, kasihan ayahnya udah tua. Tapi Yusuf nolak. Ayat 77-79. Kakak tertuanya Ruben kayaknya ya, mutusin tinggal di Mesir karena malu sama ayahnya. Ayat 80. Mereka pulang bawa kabar buruk lagi. Yakub kembali bersabar, tapi sedihnya mendalam banget, sampai matanya memutih. Tapi beliau nggak putus asa dari rahmat Allah. Malah nyuruh anak-anaknya balik lagi cari Yusuf dan Benyamin. Ayat 83-87. Mereka balik lagi ke Mesir dalam kondisi sulit, memohon belas kasihan Yusuf. Ayat 88. Nah, disinilah puncaknya. Yusuf akhirnya ngungkapin jati dirinya. Ayat 89-90. Saudara-saudaranya kaget, terus ngakuin kesalahan mereka. Ayat 91. Dan Yusuf, Dia maafin mereka semua. Total. Ayat 92. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Luar biasa. Iya, itu momen yang paling wah ya. Yusuf kasih jubahnya buat diusapkan ke wajah Yakub biar bisa lihat lagi. Terus minta seluruh keluarga datang ke Mesir. Ayat 93. di Kanaan, Yakub udah mencium bau Yusuf katanya. Ayat 94. Pas jubahnya datang, penglihatannya pulih. Anak-anaknya minta ampun. Ayat 96-98. Akhirnya seluruh keluarga hijrah ke Mesir disambut Yusuf. Mimpi Yusuf jadi kenyataan pas orang tua dan saudara-saudaranya sujud penghormatan padanya.
ayat 99-100. Yusuf bersyukur banget sama Allah, mengakui dulu ada peran setan dalam perselisihan mereka, terus berdoa biar wafat sebagai muslim. Ayat 100-101. Indah sekali doanya. Surah ini ditutup dengan penegasan kalau ini berita gaib yang diwahyukan, dan dalam kisah para nabi itu ada pelajaran buat orang berakal. Ayat 102-111. Al-Quran disebut sebagai pembenar kitab sebelumnya, penjelasan segala sesuatu, petunjuk, dan rahmat. Ayat 111. Lengkap banget ya pelajarannya. Luar biasa emang perjalanan Nabi Yusuf ini. Penuh ujian, tapi berakhir dengan kemuliaan, dan yang penting, pengampunan. Betul. Kisah ini benar-benar nunjukin gimana sabar, iman yang teguh, sama tawakal ke Allah, itu bisa mengubah kesulitan jadi kemenangan. Pelajaran soal memaafkan, terus bijaksana menghadapi fitnah, dan yakin sama rencana Allah itu rasanya relevan banget ya, bahkan buat hidup kita sekarang. Iya, pengingat bahwa di balik setiap kejadian, pasti ada hikmah buat orang yang mau mikir. Nah, setelah mendengar ringkasan ini, coba deh kita renungkan sebentar. Momen mana dalam kisah Yusuf yang paling menyentuh atau paling memberi Anda pelajaran? Dan mungkin, bagaimana Anda bisa menerapkan semangat kesabaran dan tawakal Yusuf itu dalam menghadapi tantangan hidup Anda sendiri? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak 8 bit ilmu bermanfaat hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi membawa manfaat ya. Sampai jumpa di penelusuran surah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.